Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u ila yaumil qiyamah amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Ya, tetap semangat ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pelajaran IPS kita. Hari ini kita masuk ke tema 4 subtema 1 ya. Kemarin buku yang jilid 5A sudah selesai, yaitu yang terdiri dari tema 1 sampai tema 3, dan sekarang kita masuk ke buku yang satunya, yaitu buku Pupena jilid 5B. Kita masuk ke tema keempat subtema 1 ya. Kita masuk tema 4 subtema 1. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita yaitu sekarang interaksi sosial atau interaksi sosial di masyarakat. Nanti lanjutannya itu yang ada di halaman 11, yang sudah menyiapkan bukunya bisa dibuka. Sebelum kita melanjutkan materinya atau lebih jauh lagi materi yang akan kita bahas, kita mengulang kembali apa itu pengertian interaksi. Kemarin sudah Bapak jelaskan pengertian interaksi, yaitu interaksi itu suatu hubungan setiap individu atau seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga kemarin Bapak jelaskan interaksi itu bisa juga hubungan manusia dengan manusia yang lain, ya, saling berkomunikasi. Hubungan komunikasi yang saling tergantung pada manusia. Ya. Jadi interaksi itu kemarin sudah Bapak jelaskan banyak sekali pengertiannya. Ya, itu kalau kita mencari di buku-buku tidak hanya satu pengertian, banyak ya interaksi. Lalu sosial itu apa? Sosial itu suatu hal yang berhubungan timbal balik antar manusia. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita membahas tentang pengertian interaksi sosial ini, kita akan menemukan artian yang luas ya. Banyak sekali ya pengertiannya. Jadi tadi interaksi sudah kita bahas, sosial pun sudah kita bahas. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Ya, kalau kita lihat di buku ya, di buku Pupena itu interaksi sosial itu yaitu hubungan timbal balik antar manusia. Ya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial ya, karena kita ini kan ya kemana-mana selalu membutuhkan yang namanya teman ya. Kita bermain membutuhkan teman ya, kita belajar juga membutuhkan teman ya. Jadi kita tak lepas ya dari yang namanya interaksi sosial ya. Interaksi sosial ini menyatakan hubungan sosial yang saling mempengaruhi antar manusia satu dengan manusia yang lainnya. Jadi manusia itu sebagai makhluk sosial, maka sangat memerlukan yang namanya interaksi sosial ya. Yang mana interaksi ini berlangsung selama kita hidup ya. Selama kita hidup ini kita membutuhkan yang namanya interaksi sosial, baik di kehidupan masyarakat ya. Apalagi kita berkehidupan di masyarakat ya, kita namanya saling membutuhkan, yang namanya di masyarakat itu saling membutuhkan. Lalu anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, interaksi sosial itu mempunyai ciri-ciri ya. Nah, ini ciri yang pertama, ini interaksi sosial ini jumlah pelaku lebih dari satu orang ya. Ya tidak mungkin ya namanya interaksi itu hanya cuma satu orang ya. Ya. Nggak mungkin, pasti interaksi sosial itu lebih dari satu orang. Untuk menyampaikan sesuatu pasti ada orang lain ya yang akan mendengar pembicaraan kita, ataupun orang berbicara kita mendengar ya. Terus yang kedua,
ciri-ciri interaksi sosial yang kedua ini menggunakan komunikasi dengan simbol-simbol tertentu ya. Maksudnya simbol di sini artinya bisa bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Ya, kemarin kita bahas bahasa persatuan itu yaitu bahasa Indonesia. Di dalam Indonesia itu bahasa persatuannya yaitu bahasa Indonesia. Ketika berinteraksi dengan berbeda daerah atau berbeda provinsi ya, yang mana itu bahasanya berbeda, maka bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi ciri yang kedua ini menggunakan simbol, mana simbol ini bisa berkaitan tentang bahasa. Jadi simbol ini harus dipahami oleh masing-masing pihak yang berinteraksi sehingga komunikasi ini bisa berjalan dengan lancar. Terus ciri yang ketiga yaitu interaksi sosial ini memuat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Artinya apa? Artinya interaksi sosial di masyarakat itu terdapat konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Ya. Jadi interaksi itu mempunyai batasan tertentu ya. Yang keempat, ciri-ciri interaksi sosial yang keempat yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai. Ya. Adanya tujuan yang ingin dicapai dari interaksi tersebut. Kedua belah pihak yang berinteraksi tentu memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai ya. Tidak selalu di antara kedua pihak memiliki tujuan yang sama ya. Jadi ketika berinteraksi dengan teman kita ataupun dengan orang lain, itu pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi interaksi ini bisa mengarah pada kerjasama ataupun mengarah pada pertentangan ya. Terus setelah kita mengetahui ciri-ciri interaksi sosial, kita lanjut ke bentuk interaksi ya. Jadi interaksi itu mempunyai bentuk ya. Interaksi itu mempunyai dua bentuk. Bentuk yang pertama ini bentuk interaksi sosial asosiasif ya. Kita bahas apa itu bentuk interaksi sosial asosiasif, yaitu bentuk interaksi sosial yang positif ya. Asosiatif ini bentuk interaksi sosial yang positif sehingga bisa menghasilkan persatuan ya. Jadi ini yang pertama, bentuk interaksi sosial asosiasif, yaitu interaksi sosial yang positif. Ini di interaksi sosial asosiasif ini ada beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis. Yang pertama, kooperasi, yaitu usaha yang dilakukan orang banyak untuk mencapai tujuan bersama. Terus ada akomodasi. Apa akomodasi itu? Yaitu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Terus ada asimilasi. Apa itu? Percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi satu kebudayaan baru. Dan yang terakhir ada akulturasi. Akulturasi yaitu penerimaan segala unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur lama. Jadi itu jenis interaksi sosial asosiasif ya. Ini bentuk interaksi sosial asosiasif. Yang sekarang bentuk interaksi sosial yang kedua yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif ya. Apa itu disosiatif? Yaitu bentuk interaksi sosial yang negatif ya. Kalau tadi asosiatif tadi yang positif, sekarang disosiatif ini yang berbentuk negatif ya. Jadi disosiatif ini, bentuk interaksi sosial yang negatif ini sehingga bisa menimbulkan adanya perpecahan. Nah, ini yang negatif ya. Kalau tadi yang pertama yang positif, yang ini yang negatif. Terus ada jenis-jenis interaksi sosial disosiatif. Nah, ini contohnya yang pertama
oposisi. Oposisi ini upaya individu atau kelompok untuk menentang atau menyalahkan lawan ya. Nah, ini pelakunya disebut oposan. Nah, ini namanya oposisi. Yang kedua ini ada kompetisi. Kompetisi ini sebuah usaha yang dilakukan untuk bersaing memperebutkan sesuatu. Nah, yang ketiga ini, yang terakhir jenis interaksi sosial disosiatif yang ketiga ini yaitu kontravensi. Apa itu kontravensi? Yaitu di dalamnya meliputi penolakan, penyangkalan, penghasutan ataupun pengkhianatan. Yaitu anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk interaksi sosial. Ya, tadi Bapak ulangi ada 2 bentuk interaksi, yaitu yang pertama bentuk interaksi sosial asosiatif, yang kedua bentuk interaksi sosial disosiatif. Terus syarat terjadinya interaksi sosial. Ya, syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial ini tidak terjadi apabila tidak memenuhi 2 syarat, ya, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Ya, kontak sosial. Kontak sosial ini berasal dari bahasa Latin kon atau cum yang artinya bersama-sama. Ya. Dan tenger yang artinya menyentuh. Ya. Kontak artinya sama-sama menyentuh, tapi dalam interaksi sosial kontak tidak selalu terjadi interaksi atau hubungan fisik. Ya, karena orang bisa berbicara melalui telepon, HP maupun lewat surat. Ya. Sekarang syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua yaitu komunikasi. Ya. Komunikasi ini menjadi salah satu syarat interaksi sosial karena dengan adanya komunikasi pesan yang ingin kita sampaikan jadi tersampaikan. Ya. Secara harfiah ini komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku, gerakan fisik, pembicaraan atau sikap dan perasaan-perasaan yang tersampaikan. Ya. Nah, jadi itu anak-anak syarat terjadinya interaksi, yaitu adanya kontak fisik, yang kedua adanya komunikasi. Ada 5 unsur pokok dalam komunikasi atau terdapat 5 unsur pokok dalam komunikasi, yaitu komunikator atau orang yang menyampaikan pesan, yang kedua komunikan atau orang atau sekelompok orang yang menerima pesan, yang ketiga pesan yang didapat berupa informasi, interupsi atau perasaan. Yang keempat media, apa itu media? Alat untuk menyampaikan pesan. Yang kelima yaitu efek. Efek itu pengaruh dari pesan yang disampaikan. Nah, ini yang terakhir dari materi kita, yaitu ini contoh interaksi sosial atau contoh interaksi sosial di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kita dalam berkehidupan sehari-hari itu kita sering melihat interaksi sosial, ya, baik interaksi asosiatif ataupun interaksi disosiatif, ya. Ya, contoh interaksi sosial asosiatif, ya, di masyarakat kita banyak, ya. Ada contohnya itu ketika ada gotong royong, ya, pemilihan ketua RT, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh interaksi sosial asosiatif, ya. Terus terjadinya misalkan ada orang yang berbelanja, ya, terjadinya percakapan antara penjual dan pembeli. Nah, banyak, ya, contoh interaksi sosial yang kita temui di masyarakat atau di lingkungan kita sehari-hari, ya, yang berbentuk asosiatif atau yang positif, ya. Nah, ini sekarang contoh interaksi sosial yang disosiatif. Ini contohnya seperti perkelahian, ya, tawuran antar pelajar yang sering kita lihat, ya,
atau yang pernah kita lihat di TV-TV ya, atau di stasiun televisi ataupun di media sosial yang lain, dan banyak lainnya ya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini atau materi kita pada hari ini, seperti biasa kita mengerjakan tugas ya. Mengerjakan tugas yaitu di buku IPS, Bupena jilid 5B halaman 26 nomor 1 sampai nomor 5. Seperti biasa mengirimkan nama, nomor absen dan kelas. Oh ya, informasi anak-anak, untuk ulangan harian ya. Ini untuk ulangan harian untuk mengejar target kita, karena ulangan semester itu akan dilaksanakan kalau tidak ada perubahan itu di akhir bulan November ya. Kalau tidak di akhir bulan November atau di awal Desember. Jadi untuk mengejar target materi kita hari ini, nanti ulangannya itu akan Bapak jadikan satu. Jadi mulai dari awal kita belajar kemarin ya sampai selesai di buku Bupena jilid 5B ini, nanti akan jadikan satu ya. Jadi bukan selesai tema ini kita ulangan enggak ya. Jadi untuk mengejar target, karena mungkin sisa berapa pertemuan lagi sebelum kita memasuki ke ulangan semester ya. Ya, nanti kalau kita potong ulangan nanti takutnya materi kita tidak selesai. Ya, jadi nanti ulangannya terakhir aja ya. Ya. Demikian kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.